أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Hadis Sahal bin Sa'ad yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ummati ala khairin mastajalu al-fitrah. Maka tidaklah umat-umat kaum muslimin terus dalam keadaan kebaikan di saat mereka dalam keadaan istijal al-fitrah, dalam keadaan cepat-cepat melaksanakan buka puasa. Kenapa? Menyelisihi ibadah puasa mereka. Maka di riwayat Ibnu Huzaimah yang sahih juga, sanadnya sama seperti yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad, fa innal yahuda yuakhirun hatta tatla an-nujum. Maka menyelisihi Yahud, kenapa? Karena mereka orang-orang Yahud yuakhirun, mengakhir-akhirkan sampai timbul bintang-bintang di langit. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ibadah puasa sama dengan Yahud dan Nasara. Namun dibedakan di dalam syariat dengan cepat melaksanakan iftar dengan ghurubati syams. Mereka nanti akan berbuka menjelang isya. Kita sekarang tenggelam matahari sudah. Dan sahur, mereka tidak pernah melaksanakan sahur, kita sahur. Itu ainul ibadah. Bahwa ibadah kita meskipun sama konteksnya puasa, namun bedakan. Maka begitu pun sholat dengan sandal. Kenapa kita di sini seperti seakan-akan mengingatkan terus kepada kalian agar membiasakan kalian? Pertama, ini adalah sunnah yang termatikan, dan yang kedua, masalahnya bukan masalah sunnah saja, tetapi apa? Ainul mukhalafah ma'a ibadati al-musyrikin. Bahwa ainul mukhalafah, penyelisihan dalam ibadah. Mereka melaksanakan sholat sama seperti kita sholat. Maka Nabi mengatakan khaliful yahud di riwayat wan nasara fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wala khifafihim. Perintah langsung datang dari Nabi, khalifu. Mana dalil idza haula yusallun fa nahnu nusalli khalifu fi ba'di al-asya. Selisihi, nama-namanya sama konteks salat, tapi selisihi apa yang diinginkan di syariat. Apa? Menggunakan sendal. Mereka tidak menggunakan sendal dan sepatu. Maka dari sinilah kita melaksanakan sunnah ini, bukan hanya sekedar sunnah ini termatikan, dan memang termatikan. Banyak orang menganggap sholat di masjid pakai sendal, gimana itu? Mengotori masjid. Padahal banyak hadis-hadisnya, jika kita ingin masuk ke dalam masjid, jika kotor dibersihkan dari debu-debu, dari kotoran, dan jika sudah bersih maka kita sholat dengannya. Dan kalimat sallu fi ni'alikum bersifat umum juga. Sholat dengan sandal, meskipun sandal itu kita simpan di masjid, terutama di negara Indonesia yang setiap hari hujan dan jalan becek. Maka kalau membawa sandal dari rumah pas hujan atau selesai dari hujan becek, banyak lumpur dan banyak dari tanah-tanah yang menempel di sandal, susah. Maka tidak apa-apa misalnya menyediakan sandal-sandal yang sudah ada, karena keumuman lafaz sallu fi ni'alikum tersedia, atau dari rumah. Namun dari rumah telah datang hadisnya di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, man arada an yusalliya, ataupun barang siapa yang masuk ke masjid falyamdur ila na'laih, agar dia melihat kepada sandalnya. Fa idza fihimul ada, jika ada padanya itu ada kotoran, maka dibersihkan dengan digosok-gosokkan kepada tanah. Itu jika kering dan sebagainya. Namun seperti sekarang di Indonesia hujan terus, maka jalan pun berlumpur. Maka tidak bisa untuk melaksanakan menggesek-gesekkan dengan tanah. Justru kita gesekkan makin kotor karena tanahnya berair. Maka boleh membawa sendal ke masjid, dan itu yang dilaksanakan di tempat Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Dan kita sholat bukan hanya sekedar menghidupkan sunnah yang termatikan, itu juga penting. Kedua,
ainul muhalafah, kita menyelisihi mereka. Maka di sini makna muqimas sholati, bahwa masalah sholat itu adalah permasalahan yang sama dari ahli adyan, semuanya melaksanakan sholat. Kemudian ucapan Allah Jalla wa'ala, dan ini yang terakhir dari tafsir kita insyaallah, Rabbana wa taqabbal du'ai. Yani huna du'ai. Rabbana wa taqabbal du'ai. Ditafsirkan oleh para ulama, makna doa ay ibadati. Idan doa ma'a ibadah am wal khas. Ibadah am, tadkhul salah, tadkhul adkar, tadkhul tasbih, tahmid. Wa doa khas, masalan natlub ilallah. Walakin fi hadhil ayah Rabbana wa taqabbal du'ai, maknanya bukan hanya doa saja. Fafasar ulama ka Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal amali alladhi a'maluhu laka wa ibadati iyyaka. Maka makna doa ditafsirkan oleh para ulama bimakna kullul ibadah, jami' ibadah. Maka maknanya di sini Rabbana wa taqabbal doa, maknanya bukanlah doa-doaku saja yang diterima. Kenapa? Tadi muqimas shalah, jadikanlah aku pun orang yang menghidupkan salat. Maka di sini bukan masalah doa saja, juga menghidupkan salat untukku dan duriyati. Maka menghidupkan salat ibadah. Berdoa tadi Rabbi ij'alni ibadah. Maka wa taqabbal du'a, al murad bi du'a huna am bi makna wa taqabbal du'ai ay kullu ibadati. Fa idan aina dalil? Mana dalil kalau doa huwal ibadah? Idan daliluhu fil hadis alladhi marra ma'ana miraran wa tikraran an Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a ainul ibadah. Hadal hadis sahih. Wa hadal hadis akhrajahu Imam Abi Daud dan yang lainnya, yang mana dikeluarkan oleh Imam Abi Daud wa Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa madar sanadihi, ataupun madar sanadnya an Mansur an Dir an Yasi' al-Hadrami an Nu'man ibni Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Idan ad-du'a al-ibadah. Ad-du'a hiya al-ibadah. Idan fi hadhihi al-ayah Rabbana wa taqabbal du'a ay Rabbana taqabbal kullu jami' al-ibadah. Hakada al-murad bil ulama. Ini yang diinginkan oleh para ulama. Maka doa huna bimakna al-ibadah kama ja'a fil hadis ad-du'a huwal ibadah. Qala Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kama qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Idan ibadah. Hadal hadis barakallahu fikum dari jalan Mansur wa huwa Ibnul Mu'tamir, Sufa sanad min tariq Syu'bah an Mansur. Syu'bah Imam Ibnul Hajjaj, Mansur Ibnul Mu'tamir Imam an Dar. Wa Dar huna Dar Ibnu Abdillah Al-Hamdani Al-Kufi, dan dia dalam keadaan rawi yang thiqah, telah dithiqahkan oleh An-Nasa'i. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in.
Dan sebagian ulama menurunkan sedikit kepada derajat hasan. Seperti Imam Al-Bukhari, saduqun fil hadis. Dan Imam Ahmad mengatakan ma bi hadithihi ba'sun. Dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan saduq. Wallahu alam, dia asalnya adalah rawi yang thiqah. Dan mungkin bisa jadi para ulama sebagian menurunkan dari derajat thiqah karena dia juga mempunyai pemikiran yang bukan ahli sunnah, murji'ah. Maka banyak dari kasus-kasus rawi-rawi yang dia itu masuk kepada Syiah, Murji'ah, au yarabi al-khuruj, maknanya khawarij. Kita melihat hadis-hadisnya rawi-rawi ini kebanyakan rawi yang thiqah, hafalannya kuat. Namun ada sebagian ulama menurunkan kepada derajat hafalannya agak rusak, ataupun mengatakan dhaif, ataupun mengatakan rawi ini ditinggal. Maka di sini kita harus memahami kemana arah penjatuhan tersebut. Kebanyakan mereka menjatuhkan karena madhabnya yang buruk. Karena asal dari orang sunnah itu tidak meriwayatkan dari kelompok ahlul bid'ah. Namun di sini karena darurah tidak ada hadis di Irak kecuali dari orang-orang ini, ya sudah diambil. Dan itu seperti ucapan Imam Ibnu Mubarak, "Lau tarakna ahadis min ahli Irak li syi'atihim wali ahli Najd." Karena mereka mencela ahlul bait aulin nasibiyah fahturiqatul ahadis ad-dunya, maka akan musnah, hancur, terbakar hadis-hadis dunia ini jika kita tidak menerima hadis-hadis. Karena ada beberapa zaman yang para muhaddisin justru mempunyai pemikiran yang buruk. Seperti diantaranya rawi di sini, yang mana di sini Dir Ibni Abdillah yara bil irja, mempunyai pemikiran murji'ah. Maka sanadnya di sini semuanya rijalnya thiqat, wal Yasi' al-Hadrami huwa rawi thiqah, telah dithiqahkan oleh jami al ulama seperti An-Nasa'i dan Ali ibn Madini mengatakan ma'ruf. Maka hadis ini hadis yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah wal fa'idah man yujib. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang belum dipukul? Indah kira saat hadis ad-du'a mukhul ibadah, bagaimana kedudukannya? Sudah kita lewati sering. Masya Allah, Hasan. Indah kira Muhammad. Ad-du'a mukhul ibadah, hadis yang dhaif. Siapa di sanadnya? Man fi sanadih dhaif, tamam. Lakin man fi sanadih nantakilu ila Abdurrahman. Mahaluh man fi sanadih Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah wa huwa dhaif, dan terbakar kitabnya. Maka Abdullah bin Lahiyah didhaifkan oleh para ulama sebelum terbakar dan setelah terbakar karena memang hafalannya rusak. Maka Imam An-Nasai di saat meriwayatkan hadis ini, maka hadis Anas fi sanadihi Al-Walid ibnu Muslim an Ibn Lahiyah an Ubaidillah ibn Abi Ja'far an Aban ibn Soleh dari Anas ibn Malik. Madarus sanadnya semuanya kepada Ibnu Lahiyah. Maka Abu Isa mengatakan hada hadithun gharib min hadal wajh, la na'rifuhu illa min hadis Ibnu Lahiyah. Ini contoh misal fard an-nisbi yang kita pelajari di ilmu mustalah. Qad rubama ba'da sanad aneh. Doa mukhul ibadah. Doa itu core of the worship, otaknya ibadah. Disebutkan sanad ini aneh. Dan sanad ini tidaklah bertumpu di dalam periwayatan di mana saja di sunan-sunan yang lain,
kecuali kepada Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah hafalannya rusak dan terbakar lagi kitabnya, mau murojaah kemana? Maka Abu Isa At-Tirmidzi menghukumi hada haditsun gharib, ini adalah hadis yang dhaif karena diitlaqkan hadis gharib. Kata Imam At-Tirmidzi, jika tidak disambung dengan hadisun hasanun gharib, tapi gharib saja, maknanya dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif dari jalan ini karena tidak diriwayatkan kecuali oleh Ibnu Lahiyah. Maka di sini ada fard an-nisbi. Hadis ini berkesendirian Ibnu Lahiyah. Maka faidahnya ya sudah dhaif. Karena apa? Tidak ada jalan lain dari sahabat yang lain. Di sini sahabatnya Anas. Ada jalan lain dari Nu'man ibni Bashir tapi lafadznya lain. Ad-du'a huwal ibadah, dan bukan dari jalan Ibnu Lahiyah. Dari jalan Syu'bah. Ayo siapa? Syu'bah an Mansur an Dir ibni Abdillah an Yusai al-Hadrami an Nu'man ibni Bashir. Begitu latihan. Sekali dengar dihafal biar seperti Qatadah. Namun jika kalian safar ke Bandung, hafal 2 album. Karena mendengar semua lagu. Album Peter Pan, album Slang, biasanya itu. Pernah kami juga pulang. Allahul musta'an. Maka hadis ad-du'a mukhul ibadah dhaif. Karena Ibnu Lahiyah dan hadis Nu'man ibni Bashir ad-du'a huwal ibadah sahih. Apa wajah pendalilannya? Kenapa kita sebutkan hadis ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a huwal ibadah? Tafsir dari ucapan Allah, Rabbana wa taqabbal du'ai. Maknanya doa bimaknal ibadah. Sehingga yang diinginkan oleh Ibrahim, Rabbana, terimalah doaku, maknanya bukan hanya doa itu saja, tetapi adalah seluruh amalanku. Maka mana penafsirannya? Hadis tadi, ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah dia ibadah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la